Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Minta satu lagi Fatihah buat istrinya Habib Adnan yang sedang dirawat masjid. Mudah-mudahan Allah jadikan kembali sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah ringankan bebannya. Ila Ika Suharti binti Raharjo ala hadiniya wa la niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sifat kemarin kidam. Sekarang kita bahas sifat yang ketiga, yaitu sifat baqo. Maknanya wajib Allah langgeng. Kalau diartikan secara bahasa, baqo itu artinya langgeng. Ada yang mengartikan apa? Kekal, abadi, lamanya. Ini arti secara bahasa atau alih bahasa. Tapi makna yang harus kita fahami dari wajibnya Allah bersifat baqo adalah bahwa Allah itu wajib tidak akan ada akhir di dalam wujudnya. Wajib adanya Allah tidak akan ada akhirnya. Wajib wujudnya Allah tidak akan berganti dengan tiada.
Ini namanya baqo yang hakiki, bahwa tidak berakhirnya Allah itu tidak berakhir yang asli, bukan baqo yang majazi atau bukan baqo yang zamani. Karena ada pula baqo tapi maknanya zamani, artinya dikatakan selama-lamanya. Kalau kita bisa nyebutnya abadi. Makanya ada disebut buah khuldi. Buah apa? Buah khuldi, buah khulud, buat abadi. Yang siapa ya, yang namain itu buah khuldi siapa? Yang menamakan, yang dimakan oleh Nabi Adam itu buah khuldi, siapa yang namain? Iblis yang namain. Hati-hati jangan ikut-ikut namain. Allah. Kan di ayatnya begitu, makanlah buah khuldi ini. Allah waktu berfirman, jangan makan buah, jangan makan pohon itu. Allah nggak ngomong khuldi. Yang ngomong siapa? Iblis. Ngomong buah, pohon. Jadi kalau tanya buahnya namanya apa, nggak ngerti. Jadi ini buah keabadian. Mana ada buah keabadian? Kalau makan jadi abadi gitu, jadi malaikat gitu. Ini buah apa itu? Tipu dayanya setan begitu, menyebut, menamakan itu buah khuldi. Itu kamu nggak boleh makan karena itu namanya buah khuldi. Itu dinamain sama iblis. Jadi kamu nggak ikut, nggak usah ikut-ikut. Namanya buah khuldi. Jadi khulud atau langgeng atau selama-lamanya. Nah, langgeng yang zamani itu, yang langgengnya itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dilanggengkan oleh yang lain. Dilanggengkan itu maknanya wujudnya dilanjutkan, wujudnya diteruskan, wujudnya tidak diganti dengan tiada. Contoh, saya nyalain lampu. Kalau saya nyalain lampu berarti lampunya tadinya apa? Nggak nyala, bukan mati. Kalau mati nggak bisa dinyalain. Tadinya nggak nyala, terus dinyalakan. Setelah nyala, maka lampu ini akan sampai kapan nyalanya terserah saya. Kalau saya pingin sewaktu-waktu matiin, mati. Kalau saya pingin melanjutkan terus biar nyala terus, nyala dia. Maka namanya nyalanya lampu itu nyala yang tergantung pada yang lain. Jadi dia masih tetap menyala, tapi nyalanya itu tergantung pada yang lain. Namanya itu bakoknya bakok zamani, yang bakoknya itu, langgengnya itu dilanggengkan oleh yang lain. Kalau sewaktu-waktu saya ingin matiin, maka kapanpun juga dia akan jadi mati. Kalau saya ingin melanjutkan, ya dia lanjut terus. Sama statusnya seperti surga. Surga itu walaupun disebut tempat yang abadi, tempat yang langgeng, tempat yang selama-lamanya, tapi langgengnya surga itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dilanggengkan oleh yang lain. Kalau sewaktu-waktu surga itu mau ditiadakan, maka ya tiada dia. Walaupun disebut sebagai apa, tempat yang gak akan ada hancurnya, tempat yang kekal, kekekalannya itu dikekalkan oleh yang lain, bukan kekal dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia berawal dari tiada, terus menjadi ada. Untuk terus ada, maka dia tetap butuh kepada yang mengadakan. Jadi kita ini
statusnya sampai kapanpun tidak pernah lepas kita ini butuh dari yang menciptakan kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu diciptakan oleh Allah cuma sekali. Jangan nganggep Allah itu kayak pabrik. Setelah dia bikin gelas, sudah pabrik nggak punya urusan sama gelas. Mau gelasnya pecah, mau gelasnya laku, mau gelasnya di rumah kamu simpen, kamu petikan, nggak ada urusan dia. Pabrik hanya punya urusan menciptakan gelas. Nah, kalau kita menganggap Allah demikian, Allah itu yang menciptakan saya sekali. Setelah itu ya saya berlanjut dengan sendirinya. Kalau saya bisa hidup, bertahan, saya hidup. Kalau saya nggak bisa survive, nggak mau disuntik corona, ya mati saya. Itu tergantung. Jadi orang yang menganggap seperti itu, maka dia beranggapan dia sudah tidak butuh lagi kepada Allah setelah diciptakan. Nah, ini bahaya ini. Jadi kita harus punya pemahaman kita ini nggak pernah lepas dari butuh kepada Allah. Sejak pertama diciptakan sampai selama-lamanya. Seterusnya nggak pernah lepas dari butuh kepada Allah. Jangan pernah menganggap bahwa sudah diciptakan sama Allah, ya sudah, mau apa lagi. Sama kayak saya tadinya lapar. Orang yang lapar itu pingin jadi kenyang. Kalau mau kenyang ngapain? Makan. Setelah makan jadi kenyang. Setelah kenyang masih butuh makan nggak? Selagi kenyang masih butuh makan nggak? Jangan dianggap begitu, gitu loh. Jadi, saya kan sudah punya wujud. Selagi saya wujud, saya nggak butuh lagi sama Allah. Kalau nanti saya tiada, mati, maka untuk bangkit lagi saya butuh kepada Allah. Ini jangan beranggapan demikian. Jadi kita ini harus beranggapan meyakini bahwa setiap waktu makhluk itu tidak bisa melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu, setiap masa, setiap detik tidak ada lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kita selalu mengakui kita ini hanya butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tiap waktu kita bacanya apa? Ketika kita mengenal sifat-sifat Allah dengan surat Al-Ikhlas, kita mengakui, kita menyebut Qul huwallahu ahad. Terus Allahus Somad. Apa artinya somad? Yang bergantung. Artinya tempat zat yang selalu memenuhi kebutuhan kita, zat yang selalu dibutuhkan. Kita tidak pernah lepas butuhnya kepada Allah. Makanya ayat itu, surat itu kita baca tiap waktu. Allahus Somad, Allahus Somad, Allahus Somad. Untuk apa? Untuk menyatakan kita tidak pernah lepas butuhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita lepas dari butuhnya kepada Allah, maka berarti kita menganggap kita ini diciptakan oleh Allah hanya sekali atau pertama kalinya saja. Setelah itu sudah nggak butuh lagi kepada Allah. Apalagi kayak apa? Apalagi sampai kita jadi orang yang kalau ada uang, abang di saya. Kalau nggak ada uang, abang ditendang. Abang ditendang. Yang begitu siapa? Bininya dia sana.
Ada juga yang begitu, yang lainnya. Siapa? Itu yang namanya mall-mall itu. Terusin kasus. Kasus akhirnya. Nah, kamu jangan jadi hamba kayak mall itu dong. Kalau lagi dikasih banyak, seneng. Puji-puji situ. Lagi pas lagi mengkeret, lagi dijauhin, nggak pernah disebut, nggak pernah dikenal, nggak pernah diingat-ingat. Wah, ini bahaya. Artinya kita menganggap kita ini pernah nggak butuh sama dia. Padahal wujud kita tiap waktu bisa berlanjut semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat bisa lanjut sehatnya karena dilanjutkan oleh Allah. Kalau Allah nggak melanjutkan sehat kita, nah boro-boro bisa sehat kita. Kita melek, bisa lanjut melek terus melihat Allah yang melanjutkannya. Kita masih bisa nafas terus, Allah yang meneruskannya. Bukan terus sendiri, bukan. Kamu mau usaha nafas, kalau jatah nafasnya habis, mau dipompa pakai apa itu? Mau disambung nafas, pakai nafasnya sedunia sekalian. Ya nggak nafas lagi, enggak. Karena yang melanjutkan nafas kamu bukan orang, bukan alat, tapi Allah. Bila Allah melanjutkan kamu kok nafas lagi, biarpun orang nutupin hidung kamu tetap nafas. Enggak terus, kalau tutup hidungnya mesti nggak nafas. Lah, tulisannya nafas nggak nafas, ya nafas aja, entah dari pantat, entah dari mana, yang penting keluar nafasnya. Lubangnya pori-pori. Jadi kita harus melihat dari arah itu. Jangan sampai kita meyakini kita itu diciptakan oleh Allah hanya sekali, kemudian sudah tidak butuh lagi kepada Allah, hingga menganggap kita itu sudah langgeng. Nggak bisa. Kita nggak bisa langgeng dari diri kita sendiri, nggak bisa. Yang langgeng dari dirinya sendiri hanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak diciptakan. Tidak ada permulaannya. Kalau tidak ada permulaannya, pasti tidak akan ada akhirnya. Sesuatu yang tidak ada permulaannya, pasti tidak akan ada akhirnya. Itu kepastian itu. Nggak mungkin ada perkara yang tidak berawal kok tiba-tiba Berakhir. Yang mengakhiri siapa? Wong dia nggak berawal kok berakhir. Nggak mungkin. Sesuatu yang bisa berakhir itu yang tadinya berawal. Sesuatu yang berawal boleh saja ada Akhirnya. bukan harus, bukan. Perkara yang berawal kayak manusia, semua alam ini semuanya ada awalnya. Harus nggak berakhir? Harus nggak berakhir? Dunia ini harus berakhir nggak? Nggak harus. Kalaupun berakhir karena Allah menghendakinya berakhir. Buktinya mana nggak berakhir? Nanti ketika hidup lagi di surga, surga nggak ada akhirnya. Tandanya Allah boleh saja menempatkan kita dan tempat itu nggak dihancurkan lagi oleh Allah, dilanggengkan terus oleh Allah untuk selama-lamanya. Diberikan kebaikan, diberikan kenikmatan, diberikan kesentosaan, diberikan keabadian terus selamanya. Kok bisa selamanya, Beb? Karena yang menghidupkan kamu, yang melanggengkan kamu, zat yang maha langgeng, yang nggak ada repotnya. Kalau dianya itu ada batasnya, mau melanggengkan kamu ya nggak bisa. Kayak kamu pengen melanggengkan rumah kamu, pengen melanggengkan motor kamu, pengen melanggengkan istri kamu, ya nggak bisa. Kamu duluan yang hilang atau dia duluan yang hilang. Kenapa? Karena dua-duanya nggak bisa langgeng. Maka kamu nggak bisa melanggengkan yang lain, nggak bisa. Kamu pertahankan jabatan ini nggak boleh hilang dari saya, ya nggak bisa. Jabatan lurahnya masih ada, kamunya yang game. Ya lurahnya tetap ada, kamunya game, ganti lurah yang lain, nggak bisa. Apa yang mau kamu pertahankan? Apa? Mau mempertahankan rumah, gempa lewat,
banjir lewat, tsunami lewat, mau dipertahankan juga jangan sampai. Jadi yang bisa melanggengkan, mempertahankan, melanjutkan itu hanya Allah. Kita punya sehat kita bisa terus karunia-Nya. Allah kok berkenan mengganti kita yang lain, ya ganti. Mau kamu usaha bagaimanapun ya nggak bisa. Sedunia mau ngobatin ya nggak bisa. Nabi Musa alaihissalam sakit gigi, munajah kepada Allah, ya Allah saya sakit gigi. Ya udah itu ambil rumput Musa, rumputnya dipunya sama Nabi Musa, sembuh. Berapa hari lagi ada umatnya datang ngadu sakit gigi sama Nabi Musa, suruh ambil rumput tadi, coba ini rumput dikunyah. Sehari nggak sembuh, ambil lagi nggak sembuh, sampai kayak sapi buat nginang, tetap aja nggak sembuh. Balik ke Nabi Musa, ya Nabi Musa kok belum sembuh? Ngomongnya sama Allah, ya Allah kok belum sembuh? Saya makan itu sembuh, kok ini nggak sembuh? Lah yang menghilangkan sembuhnya, yang menghilangkan sakitnya aku Musa. Aku menggandengkan untuk kamu dengan rumput itu, dan aku menggandengkan untuk dia dengan yang lain lagi. Hingga obat itu nggak harus sama, begitu loh. Kamu minum obat itu sembuh, orang lain nggak sembuh. Kamu divaksin sembuh, dia mati, kan boleh aja. Kan boleh aja maksudnya. Bukan terus, kalau divaksin pasti sembuh. Itu belum ada bukunya maksudnya. Orang yang sakit kepala minum obat ini pasti hilang sakitnya. Nggak ada yang memastikan, nggak ada. Biasanya hilang sakitnya, bukan wajib. Nggak ada. Coba mana obat yang kamu minum, isinya hanya kebiasaan. Jadi jangan kita menyangka bahwa ini yang bisa menghilangkan, ini bisa melanggengkan. Nggak ada. Yang bisa melanjutkan sehat kita ya Allah. Yang bisa mengganti sakit kita dengan yang lain Allah. Makanya zat yang baqo, yang langgengnya dari dirinya sendiri itu hanya Allah. Kenapa? Karena Allah tidak berawal. Sesuatu yang tidak berawal pasti pula tidak akan berakhir, hingga dia tidak perlu dilanggengkan oleh yang lain. Karena dia langgeng dari dirinya sendiri, langgengnya dati, begitu loh. Langgengnya hakiki, bukan langgeng yang majazi atau langgeng yang zamani yang disebabkan oleh yang lain. Ini yang harus kita imani, hingga dari arah ini kita bisa meyakini bahwa kita itu tiap detik tidak pernah lepas butuhnya dari Allah. Butuh dijalankan, butuh dihidupkan, butuh dikuatkan, butuh, hingga selalu bunyinya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, haula itu diartikan biasanya apa? Tiada daya. Tiada daya. Quwata, upaya. Daya itu menahan, upaya itu melakukan sesuatu. Kenapa kok dipisahkan daya dan upaya? Di dalam makna syar'i yang kita kenali, tidak ada daya itu dipahami bahwa saya tidak bisa menolak madharah, tidak bisa menolak musibah, tidak bisa menolak kejelekan, tidak bisa menolak keburukan kecuali atas pertolongan. Enggak ada daya ya Allah untuk menolak. Kalau upaya, saya tidak bisa mengusahakan untuk berhasil berbuat sesuatu, sukses, menjadi orang yang punya harta, menjadi orang yang punya ilmu, punya jabatan, punya amal, punya kebaikan. Saya tidak bisa mengusahakannya untuk itu kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Ini maknanya la haula wala quwata. Hingga dari dua arah kita butuh sama. Untuk menolak sesuatu butuh Allah, untuk sampai pada sesuatu butuh Allah.
Allah, hingga nggak pernah kita itu lepas dari butuhnya kepada Allah. Nah, makna ini kadang hilang dari diri kita. Makna ini kadang tidak terfikir oleh kita. Kita menganggap bahwa apa yang terjadi pada kita itu kita melihat sesuai dengan apa yang jadi kebiasaan kita sehari-hari. Dari kecil kita biasa melakukan hukum adat hingga dianggap hukum adat ini menjadi berbekas untuk kehidupan kita. Saya bisa sehat terus karena minum vitamin, langgeng sehat terus. Saya bisa terus sehat karena olahraga, berupaya. Saya bisa melakukan hal ini karena dianggap hukum adat ini bisa membantu kita untuk melanjutkan hidup ini, menolong sesuatu, mendatangkan manfaat. Ini seringkali kita anggap seperti itu, hingga kita kadang-kadang melepaskan diri dari merasa butuh kepada pertolongannya Allah. Kita melepaskan diri dari mengakui kebutuhan kita kepada Allah. Makanya wajib kita ngaji ilmu tauhid itu agar apa? Agar kita ini jelas tahu bahwa butuhnya kita kepada Allah itu tidak pernah lepas sama sekali dalam seumur hidup kita. Ya, jadi kita paham yang namanya baqo apa? Wajib langgeng, wajib abadi, wajib kekal. Maknanya tidak akan ada akhirnya, mustahil ada akhirnya. Apabila Allah itu ada akhirnya, maka Allah itu berarti wujudnya bisa fana. Sesuatu yang bisa berakhir disebut namanya fana. Ini disebut dunia fana. Kenapa kok fana? Karena bisa saja berakhir. Makanya di tempat yang fana ini jangan mempertahankan sesuatu. Kamu sudah tahu ini fana, apa yang mau kamu pertahankan? Gak bisa kamu mempertahankan sesuatu di tempat yang fana begini, gak bisa. Karena mau gak mau kita itu akan kembali menjadi tiada. Kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang fana ini bukan untuk hidup selama-lamanya. Makanya orang itu harus sadar, saya itu dari mana, sekarang ada di mana, untuk apa, setelah ini mau kemana. Ini harus sadar itu. Jangan dianggap ini tempat saya ya di sini, aslinya kita di sini. Kita bukan dari sini aslinya. Kita itu pendatang, didatangkan oleh Allah ke kampung dunia. Ini kampung dunia bukan milik kita, ini milik Allah. Kita ditampung, didaratkan di sini, ditempatkan di sini. Bukan asli dari sini, bukan aslinya kita. Itu ruh kita dari surga aslinya, dari akhirat justru. Tapi jangan kamu tulis di KTP, nanti orang bingung. Tempat tanggal lahir di mana begitu. Sama Al-Khamsah, langit kelima ya, bingung ya. Kemana langit kelima ini? Maksudnya gedung mana Pak, lantai 5 Pak? Jadi kita ke dunia ini ditempatkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah berada di sini. Ini begitu banyak keuntungan yang bisa kita peroleh. Apa di antara keuntungannya? Ya bisa jadi hambanya Allah, bisa kenal kepada Allah, bisa tahu segala macam keindahan, bisa kenal makhluknya Allah yang paling istimewa, Nabi Muhammad SAW. Sampai nanti
kita bisa menghirup keindahan yang luar biasa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya kita dimunculkan di dunia. Diletakkan di sini, ditempatkan di sini. Makanya kalau kita bisa menyadari kita itu asalnya bukan dari dunia. Adapun dari dunia ini ditempatkan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Tujuannya hidup kita itu hanya beribadah. Bukan tujuannya Allah menciptakan, bukan. Tujuannya manusia dan jin itu hidup di dunia, tujuannya hanya untuk beribadah. Kadang orang balik yang punya tujuan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya Allah bikin jin manusia untuk oh salah. Jangan begitu ngertiinnya. Tapi Allah menciptakan jin dan manusia itu mereka punya tujuan hidup untuk beribadah. Kenapa? Karena kalau mereka diciptakan jadi bukan manusia gimana? Jadi hewan punya tujuan hidup ibadah. Jadi diciptakan jadi manusia hingga mereka punya tujuan hidup beribadah. Kalau dijadikan batu, dijadikan kucing, gimana? Ya? Tujuan kamu cari cewek doang paling mana yang main tronggong sana tronggong sini, susahnya pokoknya kucing garong dah. Bebas. Jadi tujuannya untuk ibadah itu diciptakannya kita jadi manusia. Ada satu riwayat dari seorang sufi. Seorang sufi ini dia berjalan melihat rombongan anak-anak sedang bermain. Senang dia lihat anak bermain. Senang, ketawa-ketawa. Ada satu anak terpisah sendirian termenung, nggak ikut bermain. Dalam hatinya mungkin ada yang nakalin atau mungkin nggak punya mainan untuk bermain sama yang lain atau yang, maka dia samperin dan tanya, "Nak, kenapa nggak ikut bermain? Itu kan lagi pada main, kamu kok di sini kenapa nggak ikut main?" Apa katanya? "Minggir-minggir ya Ami, jangan ganggu saya." Jawabannya, "Ya Ami, tolong minggir, jangan ganggu saya." Tanya lagi, mungkin ini lagi kesel kali ini ya. Mungkin lagi. "Nah, kalau kamu mau main, saya kasih uang, saya kasih sesuatu, kamu bisa beli sesuatu untuk main ke sana." Apa jawabnya? "Ya Ami, saya diciptakan bukan untuk bermain. Saya diciptakan Allah untuk beribadah." Syuf, kata aminya, "Ini ngomong yang orang gede ini mah. Ini mah orang tua ini mah. Ini anaknya masih berusia 10 tahun, 8 tahun. Syuf, ya ini ente ngomong, ente kayak orang gede. Ente belajar di mana ngomong begitu?" Ditanya, "Ente belajar dari mana kata-kata itu?" "Dari Al-Quran." Hah? Kata-kata itu ente belajar dari mana? Kok bisa ente kok mengucapkan kalimat-kalimat yang itu harusnya yang ngucapin itu orang dewasa. Jadi ukurannya orang dewasa itu bukan yang umurnya banyak, bukan. Yang dia itu bisa menempatkan dirinya sesuai tugasnya dari Allah, itu orang dewasa walaupun usianya itu sudah disebut orang dewasa. Ada orang dewasa tapi nggak bisa menempatkan dirinya kepada perintah Allah, namanya anak-anak. Gitu. Jadi ngukur orang dewasa jangan diukur pakai jenggotan tua. Ada tua-tua keladi ada. Makin tua makin jadi. Gitu. Terus si
orang tua ini kagum sama anak ini. Kemudian ketika si anak ini ditanya lagi, belajar dari mana kamu kata-kata tersebut? Kata anak itu, saya belajar dari Al-Quran, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua itu ngomong, ya Ibni, kamu ini masih muda, kamu masih belum balik. Azab Allah gak akan menimpa kamu. Tidak ada hitungan hisab untuk kamu. Kamu belum balik. Kenapa kamu kok takut seperti itu? Saya sih yang tua gak takut, kamu kok takut begitu? Ini kok bisa takutnya seperti itu katanya. Kata si anak ini, saya pernah melihat ibu saya ya Ami, itu mau nyalain kayu bakar untuk masak. Kayunya gede-gede, ketika dibakar pakai korek nggak bisa. Tapi ketika dia ambil kayu yang kecil, dibakar, mempan, dan semua yang gede ikut bakar. Maka saya takut kalau saya jadi bagian yang kecil itu yang membakar semuanya tadi. Orang tadi pingsan. Saya nggak pernah mikir begitu. Ya. Ini kamu sudah punya pikiran begitu sejak belum balik, pingsan. Anak itu pergi. Begitu bangun, entah cari mana anak itu kemana tadi. Terus tanya siapa dia? Oh dia namanya Ali bin Husain bin Ali ibnu Fatimah ibni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecilnya begitu ya coba. Kecilnya begitu. Jadi, hidupnya hanya diisi untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari kita tahu ketika kita ditempatkan di dunia, kita tahu untuk apa kita di sini. Terus mau kemana, mau pakai modal apa, mau membawa apa ke sana. Ini dari sini kalau kita bisa menyadari, maka kita akan bisa tahu kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kita ditempatkan di dunia. Makanya firman Allah dalam hadis qudsi banyak yang mengatakan, ya ibna Adam, hai anak Adam, anak cucu Nabi Adam, jangan banyak bermain. Artinya main itu maknanya walaupun kita dikatakan tujuan hidupnya untuk ibadah, tapi ya kita masih punya kesempatan ngerjain yang lain selain ibadah. Kamu ya bisa jalan-jalan ke mall, kamu ya bisa jumpa kawan-kawan, kamu bisa datang ke tempat-tempat acara yang lain, masih bisa seperti itu maksudnya. Tapi ya jangan kebanyakan sampai melupakan ibadah. Disebut namanya banyakan main dari ibadahnya. Jadi boleh kamu ke sono, boleh kamu ke sono, tapi jangan tinggalkan tujuan ibadahnya ini. Hadis yang lain lagi dalam riwayat Allah berfirman, kamu gak usah khawatir selagi langit masih ada berdiri, bumi yang kamu injak masih belum hancur. Kamu gak usah khawatir rezeki kamu. Kenapa? Kamu masih berada di kerajaanku, masih jadi urusanku, masih jadi tamuku. Kecuali kamu sudah gak tinggal lagi di bumi, langit sudah hancur, kamu masih hidup, nah, kamu bingung nih kemana, Tuhan saya yang mana? Kerajaan siapa itu? Kerajaan siapa lagi ini? Setelah kamu masih di kerajaanku, stamin beres semua urusannya. Nah, kadang kita nggak ngurusin itu, sibuk karepe dhewe maksudnya, sibuk sana, sibuk sini, ngurus ini, ngurus itu. Yang diurus apa? Yang diurus sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Kan aneh, ya?
Yang kita sibukkan, yang kita raih, yang kita ramekan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Artinya rezeki kita sudah dijamin, umur kita sudah dijamin, jodoh kita sudah dijamin. Tapi kita sibuk ngurusin itu saja sampai hingga meninggalkan tujuan utamanya, mengurus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ngurusin amal kita kepada Allah kita tinggalkan. Saking sibuknya ngurusin kebutuhan kita, kepentingan kita. Ya, jadi kita sadari bahwa selagi masih di dunia, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langgeng untuk selama-lamanya, selama di dunia, selama di akhirat, untuk terus wujud, tidak bisa kita lepas diri dari kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lawannya dari baqo adalah fana, mustahil Allah fana. Mustahil Allah itu rusak, mustahil Allah itu tiada, mustahil Allah itu hancur. Fana itu punya makna, ada fana yang maknanya tadinya wujud kemudian menjadi adam. Tadinya ada berubah menjadi tiada. Contohnya siapa? Orang-orang tua kita yang dulu. Dulunya ada nggak? Ada. Ada. Sekarang Tiada. disebut namanya apa? Fana. Dulu ada, sekarang menjadi tiada. Allah itu mustahil begitu. Mustahil wujudnya Allah itu berubah menjadi tiada, itu mustahil. Atau berubah menjadi rusak. Rusak itu maknanya berubah salah satu keadaannya, atau berganti salah satu keadaannya. Tadinya ganteng berubah jadi peot. Ini gantengnya fana berarti. Tadinya kuat jadi lemah. Tadinya giginya penuh jadi ompong. Tumbuh gigi baru, pasang gigi maksudnya. Ini fana namanya. Yang tadinya ada jadi enggak, namanya fana. Jadi fana yang maknanya tadinya wujud berubah menjadi tiada. Atau fana itu bisa bermakna rusak atau hancur. Binasa mana hancur, kayak mobil tadinya utuh jadi rusak, nggak bisa dikendarai lagi, namanya hancur. Barangnya masih ada wujud, tapi sudah disebut namanya barang yang rusak. Gelas pecah, namanya fana. Tapi barangnya ada nih, rusak. Bumi hancur, rusak, berantakan. Ini namanya disebut fana, tapi barangnya ada. Jadi fana yang maknanya hancur atau fana yang maknanya kembali menjadi tiada, itu makna ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah itu tiada. Jadi wujudnya yang ada ini berubah menjadi tiada, ini mustahil. Atau wujudnya Allah itu rusak, atau sifat kudratnya jadi lemah, sifat irodahnya jadi lemah, atau sifat samanya jadi lemah. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifatnya Allah semuanya tidak berawal, zatnya Allah tidak berawal, maka keadaan apapun yang tidak berawal itu tidak akan mengalami perubahan sampai selama-lamanya. Artinya tidak akan bisa ditemukan akhirnya, baik wujudnya Allah maupun sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap sesuatu yang tidak berawal maka pasti dia tidak berakhir. Terus dalil, apa dalilnya kalau Allah itu wajib bersifatan baqo?
Dalilnya adalah pakai dalil akli. Kalau pakai dalilnya syar'i ya banyak, wa ya pokok wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah zat Tuhanmu, bukan wajah Tuhanmu, bukan. Oh ya pokok wajahnya doang yang pokok, yang lainnya fana semua. Tuhan, lu kira Tuhan tumpuk-tumpukan dengan yang lain, dengan makhluk maksudnya. Itu selain wajah hancur, yang enggak hancur wajah. Ini makna yang enggak jelas ngertiinnya. Jadi mana zatnya Allah itu langgeng, zatnya Allah itu baqo, itu makna syar'i. Kalau dalil aklinya adalah kita pakai pengandaian. Karena yang namanya perkara itu yang akal temu itu dua. Sesuatu itu wujud untuk selama-lamanya atau dia bisa berakhir. Ya kan? Wujudnya ini akan berakhir atau wujudnya ini akan selama. Cuma dua doang makna. Tahu yang kemarin kita begitu, berawal atau tidak berakhir atau tidak berakhir. Maka apabila wujudnya Allah itu bisa berakhir, kamu harus menentukan salah satu. Wujudnya Tuhan itu bisa berakhir atau tidak bisa berakhir. Banyak orang meyakini Tuhan, tapi Tuhannya bisa berakhir. Tuhan bukan itu? Tuhan apa Tuhan? Hantu. Ada nggak? Meyakini Tuhan tapi Tuhannya bisa berakhir, ada? Banyak. Mereka yang meyakini Tuhan punya anak, Tuhan punya keturunan, Tuhan digantikan oleh anaknya. Berarti yang lama ngapain? Pensiun. Lama-lama koid. Ini ada Tuhan kok pensiun segala, digantikan Tuhan yang baru, bagaimana? Itu keyakinannya orang-orang Yunani dulu begitu, mengimani para dewa-dewa begitu. Sama dengan orang-orang India, Tuhannya punya anak, atau kalau nggak punya anak reinkarnasi itu berarti mati dulu kan, hancur dulu terus ada Tuhan kok fana, bagaimana? Atau orang yang meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, terus dia mati ya, dipalang salib, nanti muncul lagi. Ini Tuhan apa? Tuhan apa main, apa golekan, kok bisa hidup, bisa mati, bisa muncul, bisa. Jadi kita harus imani apabila Tuhan itu bisa hancur atau bisa binasa atau bisa tiada, maka berarti yang seperti itu keadaannya Allah menjadi seperti makhluk. Keadaannya menjadi seperti perkara yang baru. Berarti adanya cuma satu, semua perkara itu hancur semua. Nggak ada perkara yang nggak hancur, nggak ada. Kalau Tuhan pun hancur, berarti semuanya hancur, bagaimana terus? Terus yang melanggengkan siapa? Nggak ada. Ini pikirannya orang yang nggak waras yang seperti itu. Nanti kalau kita sekarang bisa langgeng, sekarang kita bisa detik pertama, detik kedua, ketiga masih bisa terus lanjut, itu berarti ada yang lain yang nggak seperti kita yang melanggengkannya. Tidak mungkin ada makhluk yang nggak langgeng melanggengkan kita, nggak mungkin. Wong makhluk itu aja butuh dilanggengkan, kok dia mau melanggengkan? Nggak bisa. Yang bisa melanggengkan kita, melanjutkan wujud kita, itu pasti zat yang maha langgeng, yang dia tidak akan mungkin tiada. Maka dia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau apabila Allah itu bisa hancur, bisa binasa, bisa menjadi tiada, maka berarti Allah sama dengan kita. Dia juga barang baru. Dia juga tadinya pernah
tiada, lalu berubah menjadi ada. Maka apabila demikian, Allah berarti sesuatu yang lemah seperti makhluk. Semua yang berawal itu lemah. Semua yang diciptakan ada awalnya itu lemah. Tidak bisa memberikan pengaruh kepada yang lain. Nggak bisa. Bagaimana mempengaruhi yang lain? Contoh. Ada wayang, umpama ini wayang. Dalang pingin menjadikan wayangnya menjadi seorang jagoan. Dalangnya pingin bikin wayang jadi jagoan. Wayang yang lain nggak terima bikin yang ini ada. Ada yang iri, wayang yang lain iri. Terus wayang yang ini digebukin di belakang dalang gitu bisa. Begitu dalangnya meleng, Allah, udah hancur kulitnya. Bisa begitu? Enggak. Jadi nggak ada yang bisa merubah apapun yang dimaui sama dalang, nggak bisa. Yang bisa punya kemampuan seperti itu ya hanya Allah. Yang lainnya nggak ada yang bisa ngatur kemampuan yang lainnya, nggak bisa mengatur ketentuan yang lain, nggak bisa. Jadi apabila Allah itu juga lemah, nah terus yang ngatur ini semua siapa? Kamu dapat ini, kamu akan begini, kamu siapa yang ngatur semua ini? Makanya orang filsafat karena kebingungannya menemukan Tuhan mengatakan ya ini terjadi dengan sendirinya. Teori terakhir dari NASA, penemuan terakhir, Big Bang itu bukan ledakan. Penemuan kemarin Big Bang itu ledakan. Partikel besar sampai meledak. Tapi penemuan NASA terakhir mengatakan itu bukan ledakan, tapi berubah dengan cepat. Sesuai dengan Al-Quran. Qurannya ngomongnya begitu. Langit bumi itu tadinya satu, kemudian kami pisahkan dengan cepat. Cocok sama Quran. Artinya bukan dengan ledakan. Nah, kalau ledakan ya coba rumah kamu ledakin, barangkali keluar kafe, keluar Indomaret, keluar barangkali maksudnya. Kemudian segeman tangan. Bagaimana ledakan kok bisa muncul segalanya begini? Ledakan yang muncul sampah, sapu. Ledakan kok munculnya jadi bagus bagaimana? Jadi penelitian yang terakhir mengatakan berubah dengan cepat. Nah itu yang berubah siapa? Sendiri. Tetap masih Berubah sendiri dengan cepat. Nah, masih belum mengaku ada yang merubah. Ini kalau orang yang masih nemunya seperti ini ya dianggap semua perubahan ini kemudian hancur, ada lagi, ini terjadi dengan sendirinya. Ini survive-nya alam. Kamu kok bisa bertahan survive, kamu hidup. Kalau enggak, spesies kamu akan punah. Lo kira dinosaurus? Dinosaurus punah itu enggak punah sendiri, enggak. Dinosaurus punah itu Nabi Adam mau turun, maka oleh Allah dibersihkan. Kamu mau ditempatkan oleh Allah di bumi, maka buminya dibersihkan dari sesuatu yang membahayakan kamu. Nah kalau dinosaurus kan taat lagi apa-apa atau segede begitu kan? Apa enggak bisa dilawan orang dinosaurus. Jadi dibersihkan, itu enggak hancur sendiri, enggak. Wow, karena zaman yang terlalu lama kemudian kehabisan bahan makanan, saling berantem, tahu hancur. Gimana hancur? Makanan masih banyak, nggak habis-habis itu kan, malah
Kalimantan yang habis dimakan orang, bukan dinosaurus yang makan. Sampai banjir semua. Bukan dinosaurus yang makan. Dinosaurus makan nggak bikin banjir, enggak. Nah, itu makan Kalimantan dimakan, kecil padahal orangnya. Hah? Kecil. Kalimantan dimakan. La ilaha illallah. Luar biasa. Jadi, spesies luar biasa. Spesies luar biasa. Ini yang mesti dipunahkan yang begini-begini ini, yang melebihi dinosaurus. Jadi yang bisa apabila Allah itu sama dengan kita, maka dia lemah, maka dia tidak bisa menciptakan alam semesta. Apabila diyakini seperti ini, maka berarti alam semesta ini berarti nggak ada. Kalau Tuhan itu tidak bisa bikin alam semesta, berarti alamnya nggak ada. Tapi nyatanya alam ini ada. Kalau alam ini sudah wujud, kitanya wujud, segala yang muncul ini alam ini wujud, berarti Tuhan pasti ada. Dan Tuhan tidak mungkin seperti keadaannya alam yang tadinya nggak ada awal, yang tadinya pernah tiada kemudian jadi ada. Tidak mungkin keadaan Tuhan seperti keadaan kita, sebagaimana yang telah kita buktikan pada dalilnya sifat kita. Jadi kalau ditanya apa dalilnya Allah itu baqo, yang paling mudah ya pakai dalil satu dalil ini. Kalau Allah itu nggak baqo, alam ini nggak tercipta. Ini dalil yang paling mudah. Jadi kita diajarkan dengan kitab ini itu hanya pakai satu dalil. Seluruh sifat Allah yang 20, wujud, qidam, baqo sampai mutakaliman, didalili dengan satu dalil, yaitu wujudnya alam, barunya alam semesta. Apabila alam ini muncul, alam ini terjadi, maka akal menyimpulkan, akal memahami pencipta alam ini pasti mempunyai sifat yang 20, tidak bisa kurang salah satunya, nggak bisa, tidak bisa hilang satu pun dari 20 sifat tersebut. Apa buktinya? Ya wujudnya alam ini. Hilang satu sifat, alam ini nggak akan wujud. Jadi baqo, buktinya apa Allah baqo? Ya alam ini wujud, walaupun baqo itu bukan bagian sifat takdir gitu loh. Ini dalil yang paling mudah. Kalau nanti kita mau belajar dalil yang lain, artinya mau belajar tiap-tiap sifat kita berikan dalil masing-masing, maka nanti setelah tahap ini baru belajar meningkat, memperdalam yang lebih lagi, namanya fardhu kifayah. Ya, kalau kita menganggap sudah cukup saya dengan ini untuk modal diri saya, maka pegang kuat-kuat sudah. Artinya sudah cukup kita berpegang pada satu dalil untuk mengimani Allah itu bersifat dengan sifat 20, mustahil bersifat dengan lawannya sifat yang 20. Pakai dalil cuman satu. Jadi apabila alam ini tidak wujud, berarti Tuhan nggak ada. Tapi ini batal karena alam ini sudah nyata tercipta. Maka apabila alam nyata tercipta, maka pencipta alam itu harus yang qidam dan yang baqo. Tidak mungkin tidak qidam, tidak baqo bisa menciptakan alam, ini mustahil. Yang kita imani ini, pencipta alam ini harus yang qidam dan baqo. Makanya Nabi ketika ketemu sama orang-orang Arab, tanya sama Nabi, ini patung ini Tuhan? Oh iya Tuhan, kami ini Muhammad. Oh, yang bikin siapa? Ya kami. Nah kalau hidungnya copot gimana? Ya kami ganti nanti. Oh, kalau kupingnya copot, ya kami ganti. Kalau bajunya kotor, kami cuci, kami pasang lagi. Jadi yang ngurus Tuhan kamu apa kamu yang diurus Tuhan?
Kamu itu ngurusin Tuhan, Tuhan ngurus sahabat kamu. Tuhan ngurusin kamu. Pantasnya kamu yang jadi Tuhannya dia, karena kamu yang ngurusin dia. Kok jadi ada yang kamu urusin malah kamu jadikan Tuhan? Ente ini kok aneh loh. Iya juga ini. Jadi Nabi itu ngomong sama orang Arab pakai bahasa yang gampang gitu loh. Nggak harus, kalau nggak bako, nggak. Oh, keder. Artinya nggak pakai bahasa itu. Ini bahasa kita maksudnya. Karena kamu nggak nyembah patung, kamu nggak nyembah macam-macam, maka akal kamu dibangkitkan dengan rasio yang seperti ini. Akal bisa menemukan paham dari arah seperti inilah. Orang-orang Arab itu menghadapi langsung patung-patung itu, maka Nabi dengan gaya bahasa yang fatona bisa membuat bahasa menyadarkan mereka dari ibarah patung-patung itu. Banyak ibarahnya Nabi hingga mereka sadar satu masuk. Kalau kita menggunakan dalilnya pakai dalil akli yang seperti ini. Kalau Tuhan nggak bako, ya alam ini nggak akan wujud, gitu loh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lihat matahari siang malamnya tiada, ketika lihat bulan malam siangnya tiada, lihat bintang malam ada siang. Saya nggak senang Tuhan yang berubah. Mananya bako, Tuhan wajib bako, nggak mungkin Tuhan itu fana, gitu loh. Nabi Ibrahim bukan nyari Tuhan, lo kira Nabi nyari Tuhan. Tuhan Ibrahim hilang gitu, dicari gitu. Bukan nyari Tuhan, mengajarkan cara berpikir tentang ketuhanan, bagaimana menemukan keabsolutan Allah, keberadaan Allah, keesaan Allah. Ini Nabi Ibrahim mengajarkan pakai dalil yang wujudnya nyata, begitu loh. Kalau kamu kan pakainya gelas doang, gelas tadinya nggak ada, jadi ada. Nabi Ibrahim pakainya langit, bumi itu gelas-gelas segala. Lah, yang dimaui Quran itu ketika Quran menceritakan afala ta'lamuna ila apa? Ilal ibili kaifa? Kenapa kok pakainya ibil, pakainya onta? Onta itu binatang yang paling dekat dengan orang Arab. Tiap hari dilihat sama orang Arab, tunggangannya orang Arab, tiap rumahnya punya, hingga dia tahu betul bagaimana karakter onta, maka dijadikan contoh onta itu. Nah sekarang kalau mau contoh ke kamu, contohnya apa? Cupang. Maka yang paling dekat sama kamu ya apa saja yang dekat, gelas kayak apa, kayak kacamata. Oh yang dekat itu yang ada, masa mau cari yang jauh-jauh? Tolong ambilkan garam yang ada aja. Mau cari Tuhan pakai garam-garam segala, emang kalau nggak pakai garam nggak nemu Tuhan. Ada orang ditanya apa buktinya Tuhan itu ada? Tolong ambilkan garam. Ambil garam. Dia opor ke puncak, ayo tadabur. Ada orang tanya Tuhan, ditampar Pak. Ditampar. Sakit. Ada mana? Tuhan begitu, ada tapi nggak kelihatan. Aduh berat ini. Nah kalau tiap orang yang nanya Tuhan harus ditampar, waduh bisa rame ini. Umat Islam pembukaannya ditampar. Kalau mau masuk Islam harus ditampar tuh. Orang Islam pipinya segini goblok. Gak apa-apa. Apa ini? Jadi makanya kita diajarkan oleh musonif hari ini cara yang berpikir logika yang normal, berpikir Tuhan tentang Tuhan dengan cara yang apa namanya, yang bagus, dengan yang baik gitu loh, namanya nador sohih gitu, berpikir betul lah, cara jitu, ya kita nggak sampai apa melakukan sesuatu yang di luar aturan, di luar sesuatu yang nggak normal, maksudnya cara-cara yang itu pakai kearifan lokal kali ya, cara-cara nggak jelas. Anatomi tubuh,
Masya Allah ya. Jadi jelas bahwa kita banyak didalili. Kalau pakai dalilnya dalil syar'i ya begini. Kalau pakai dalilnya apa syar'i ya apa yang disampaikan oleh para nabi. Kita tinggal baca di Quran banyak ayat yang menyatakan Nabi mengadakan pembelaan tentang menolak kalau selain Allah sebagai Tuhan. Semua digambarkan. Nah, kita disimpulkan oleh akal, maka maknanya seperti ini. Apabila kok Tuhan itu ada di antara kita di alam semesta ini, di alam ini ada Tuhan, berarti Tuhan itu fana. Jadi di dalam alam ini nggak ada Tuhan, di luar alam juga nggak ada Tuhan. Jadi Tuhan ada nggak ada, tapi nggak di dalam alam, nggak di luar alam. Artinya alam dan segala isinya itu semuanya adalah baru. Tadinya nggak ada terus jadi ada. Apabila Tuhan seperti ini maka dia lemah. Apabila dia lemah dia tidak akan bisa menciptakan alam. Sedangkan alam telah nyata tercipta, maka dengan bukti ini terciptanya alam membuktikan pula wajib kekalnya Tuhan, wajib kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah pahamkan hati kita, Allah kuatkan hati kita, Allah jadikan hati kita bercahaya, Allah jadikan hati kita bertauhid, Allah jadikan hati kita kuat imannya, punya dalil yang kokoh, Allah jadikan hati kita enggak tergoyahkan dengan fitnah-fitnah akhir zaman, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan Islam sebagai akhir hayat kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, bisa hidup nikmat bersama para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طرز صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.